Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ketiga ini saya akan membahas mengenai eksponen pecahan. Jadi silahkan siapkan buku catatan dan alat tulisnya, serta jangan lupa nonton video ini sampai selesai agar kalian dapat memahami materi yang saya jelaskan untuk hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas materinya. Nah, yang perlu kalian ketahui pertama adalah apa sih pengertian dari pangkat pecahan atau eksponen pecahan itu. Jadi pengertiannya yaitu yang pertama, misalkan A bilangan real tidak 0 dan N bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat 1 N sama dengan akar pangkat N dari A. Nah, jika A bilangan real tidak 0, M bilangan bulat dan N bilangan asli lebih dari atau sama dengan 2, maka berlaku A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, itu adalah definisinya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut, yaitu nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk akar. Nah, jadi soalnya itu bentuk pangkat pecahan mau kita nyatakan ke dalam bentuk akar. Nah, yang pertama 3 pangkat 1/2. 3 pangkat 1/2 ini maka dapat kita tuliskan akar 3 pangkat 2, akar pangkat 2 dari 3 seperti ini. Tapi kan kalau pangkat 2 dengan bentuk akar itu bisa tidak dituliskan pangkat 2-nya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu 5 pangkat 2/3. Kalian lihat definisi yang kedua yaitu A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka ini dapat kita tuliskan dalam bentuk akar yaitu akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Nah, selanjutnya X pangkat P per Q. Maka dapat dituliskan bentuk akarnya adalah akar pangkat Q dari X pangkat P. Nah, itu adalah contoh yang dinyatakan ke dalam bentuk akar. Nah, selanjutnya contoh berikutnya yaitu nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat pecahan. Nah, jadi contoh berikut ini dalam bentuk akar kita mau nyatakan ke dalam bentuk pecahan. Nah, yang pertama yaitu akar pangkat 5 dari 16. Nah, akar 16 kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat seperti ini. Menjadi akar pangkat 5, 2 pangkat 4 kan sama dengan 16. Nah, setelah berubah bentuknya seperti itu, tinggal kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Lihat definisi yang kedua yaitu A pangkat M per N. Maka contoh yang pertama di sini dapat dituliskan M-nya adalah 4 dan N-nya adalah 5. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 per 5. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Lihat definisi yang kedua lagi yaitu akar pangkat 7 dari 3 pangkat 2 di mana M-nya adalah 2 dan N-nya adalah 7. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 per 7. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir yaitu akar pangkat B dari N pangkat A. Nah, sesuai dengan definisi, maka hasilnya adalah N pangkat A per B. Oke, selanjutnya di sini juga masih ada beberapa latihan soal yang akan dibahas cara penyelesaiannya. Jadi silakan perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama, nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat pecahan, yaitu akar pangkat C dari X pangkat A kali Y pangkat B. Nah, dapat kita tuliskan pangkat pecahannya kan seperti ini. X pangkat A dikali Y pangkat B pangkat 1/C. Nah, ingat perkalian eksponen apabila ada dua bilangan yang dikalikan kemudian dipangkatkan seperti ini, maka berlaku sifat A pangkat M dikali B pangkat M. Maka pada soal ini dapat kita tuliskan X pangkat A dipangkatkan lagi dengan 1 pangkat C dikali Y pangkat B dikali pangkat 1/C. Maka hasilnya adalah tinggal kita kalikan A kali 1/C. A kali 1 kan A, berarti X pangkat A per C dikali Y pangkat B kali 1/C. B kali 1 adalah B, maka B per C. Nah, ini adalah hasil dari soal yang pertama, yaitu X pangkat A per C dikali Y pangkat B per C.
Nah, selanjutnya contoh yang kedua, yaitu nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat pecahan. Nah, kalian pasti pusing, ini banyak sekali pangkatnya, banyak sekali maksudnya akarnya. Nah, yang pertama di sini kita uraikan saja dulu. Kita lihat dulu akar pangkat R dari A. Nah, dapat kita tuliskan seperti ini. Kan menjadi A pangkat seper R. Ini kan sama dengan A pangkat seper R sesuai dengan definisi yang pertama tadi. Nah, dikali di sini kan pangkatnya sangat banyak. Kita lihat lagi akar pangkat Q. Setelah itu kita lihat lagi akar pangkat P. Nah, tinggal kita kali lagi, kita buatkan kurung A pangkat seper R dikali pangkat seper Q dikali pangkat seper P seperti ini. Nah, ini kan sudah kita sesuaikan pangkatnya, sudah kita ubah dalam bentuknya. Nah, ingat kembali untuk menyelesaikannya, ingat sifat pecahan eksponen yang keberapa itu kemarin ada yang bentuknya perkalian pangkatnya, maka perkaliannya kita kalikan semua. Nah, seperti ini yang pertama A pangkat seper R dikali seper Q. Maka hasilnya adalah 1 kali 1, 1 R kali Q adalah QR dikali pangkat seper P. Nah, setelah itu tinggal kalikan lagi seper QR dikali seper P. Maka hasilnya adalah A pangkat PQR. Oke, selanjutnya kita bahas soal berikutnya apabila soalnya berbentuk seperti ini, yaitu akar pangkat 3 dari akar 5 pangkat 4 dikali akar 3. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Kalian perlu ingat kembali, yaitu definisi yang pertama, apabila akar A pangkat N itu sama dengan A pangkat seper N. Nah, begitupun cara penyelesaian soal ini. Nah, yang pertama kita uraikan dulu, jadikan pangkat pecahan, maksudnya yang pertama yaitu akar 5 pangkat 4 itu kan sama dengan 5 pangkat seperempat dikali akar 3. Akar 3 kan itu sebenarnya ada 2 di situ, bisa kita tidak tuliskan. Akar 3 itu sama dengan 3 pangkat seper 2. Nah, setelah itu kita lihat akar yang besarnya yaitu akar 3 pangkat 3. Nah, tinggal kita dalam kurungkan kemudian pangkatkan seper 3. Nah, setelah itu kita kalikan masing-masing pangkatnya dengan seper 3, yaitu pangkat pecahan yang berada di luar kurung. Maka hasilnya adalah 5 pangkat seper 4 dikali seper 3 adalah seper 12. Nah, begitupun 3 pangkat seper 2 dikali seper 3 adalah 3 pangkat seper 6. 2 kali 3 kan 6. Nah, ini adalah hasil dari soal tersebut. Oke, selanjutnya contoh berikutnya, yaitu nilai dari 125 pangkat seper 3 dikurang 81 pangkat seper 4 per 8 pangkat seper 3 ditambah 25 pangkat seper 2 adalah titik-titik. Nah, cara penyelesaiannya di sini bagaimana? Yang pertama, kita lihat dulu 125 pangkat seper 3. Nah, ini kan sama dengan 5 pangkat 3 dikali seper 3. Jadi 125 ini kita jadikan bilangan berpangkat lagi. Begitupun untuk 81. 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Kemudian dikali pangkatnya adalah seper 4. Jadi ketika kalian ingin mengubah bilangan tersebut menjadi pangkat, bilangan eksponen, usahakan lihat pangkat pecahannya berapa penyebutnya. Nah, seperti ini 8 pangkat seper 3, maka itu sama halnya kalau kita tulis dalam bentuk 2 pangkat 3 dikali seper 3. Nah, untuk 25 kan pangkat seper 2, maka dapat juga kita tulis dalam bentuk 5 pangkat 2 dikali pangkat seper 2. Nah, setelah itu tinggal kita operasikan atau selesaikan. Caranya bagaimana? Di sini kan yang pertama 5 pangkat 3 dikali seper 3. Kan pangkatnya kita kalikan 3 kali seper 3, maka 3 per 3 sama dengan 1. Jadi 5 pangkat 1 atau bisa kita tulis dengan 5 saja.
Oke, dikurang 3 pangkat 4 dikali 1/4. Saya kira sama, jadi tinggal 5 kurang 3, begitupun untuk penyebutnya. Kan 2 pangkat 3 dikali 1/3 hasilnya adalah 2, ditambah 5 pangkat 2 dikali 1/2 hasilnya adalah 5. Nah, untuk itu setelah itu tinggal kita operasikan lagi, yaitu tinggal kita operasikan 5 kurang 3 adalah 2, 2 tambah 5 adalah 7. Jadi nilai dari 125 pangkat 1/3 dikurang 81 pangkat 1/4 per 8 pangkat 1/3 ditambah 25 pangkat 1/2 adalah 2/7. Selanjutnya, ketika kalian memiliki buku pegangan yang seperti ini, silakan cek halaman 15-18. Di situ ada materinya mengenai eksponen pecahan. Oke, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai eksponen pecahan. Saya harap kalian dapat memahaminya, tapi ketika masih ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di WA Group. Terima kasih.